mulia di mataku, Engkau termulia. Ya Ralabe, Ya Rabalaba Shekirolona Malanare, Yo Jesus, Yo Ralanama, oh Jesus, Ramalada Bashe, Yorala Ramada to Krobo Shekirala Rama, Yendekerebe, oh Yarabalanama, oh Jesus, oh Rama Shekirala Namala, Yeshikiroloriama, Yorala Ramare, oh Jesus, Yorabala Devashe, Engkau yang terutama, yang utama, oh kami sembah, kami muliakan. Yorabala Ramashe, di tengah bangsa ini, di tengah kota ini, Yesus kami sembah, kami tinggikan. Yorabala Ramashe, Engkau termulia, terindah, mempesona, haleluya, membangkitkan, menggairahkan, kami sembah, ya Ralanamu, oh Jesus, Irabaladabashe, Irabaladabashe, haleluya, ya Ralanamashe, haleluya. Engkau terindah, Engkau termulia, seperti bintang fajar. Oh cahaya kemuliaan Bapa, cahaya kemuliaan sorga, kami sembah, haleluya. Ramalan Namashe, Engkau termulia, oh Jesus, Ramalan Namashe Kuroloroyo, Yokepiki Aralarabahara Ramanane, Yekeralarabashe Kiaralarama, Yaralarabashe, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, oh haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, oh Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami mengagumi Engkau Yesus, oh ku kagum hormat
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Mari kita berikan sorak-sorak buat Dia. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus menolong kita, membawa kita untuk semakin mengagumi Yesus, untuk semakin mengutamakan Dia, mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Haleluya. Hiramalayare. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus diberikan kepada kami dan tinggal dalam batin kami. Roh itu berseru bersama kepada Bapa. Roh itu berdoa buat kami supaya kami diangkat dari segala kelemahan demi kelemahan, sehingga kami dapat memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, mengerti kerinduan dan keinginan Tuhan, mengerti maksud-maksud Tuhan, sehingga pikiran kami tidak dialihkan dengan yang lain. Hati kami, pikiran kami, roh, jiwa kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan dalam hidup kami, kami tidak mau dialihkan dengan persoalan dan tantangan dan pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Mata kami tertuju kepada Engkau, hati kami tertuju kepada Engkau, jiwa kami tertuju kepada Engkau Tuhan, sampai rupa Kristus nyata di dalam hidup kami. Dan Tuhan membuat perbedaan antara hidup kami dengan orang lain, dan Tuhan memperlakukan kami secara berbeda di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur dimiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk bimbang dan ragu Tuhan. Engkaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Engkaulah yang utama dan terutama dalam hidup kami. Terus wahyukan dalam batin kami Tuhan. Wahyukan dalam batin kami keberadaanmu yang sempurna, yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat kematian Yesus. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah segala-galanya buat kami. Itu adalah titik perubahan dalam hidup kami, sehingga kami yakin bahwa kasih-Mu tidak pernah pudar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah membuat kami sendiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Kau menyelamatkan kami. Hari ini, siang hari ini, urapi kami semuanya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, kerinduan hati-Mu Tuhan, supaya roh kami dibangkitkan Tuhan, untuk mencintai Engkau dan melayani Engkau Tuhan, dan membawa banyak orang untuk mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Sekali lagi terima kasih juga yang di onsite maupun di Zoom, dimanapun kami berada. Tuhan lawat semuanya Tuhan, karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatas tembok gedung ibadah Tuhan, akan mengalir keluar, akan menjamah seluruh orang-orang di Lembang, kecamatan-kecamatan, desa-desa mengalami kemuliaan Tuhan. Karena kami sedang mendeklarasikan ada Tuhan yang hidup, yang melepaskan, yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang memberkati, yang membangkitkan kota ini untuk mencintai Tuhan. Kami sampaikan pesan nubuatan untuk kota Lembang. Lembang penuh kemuliaan Tuhan. Desa-desa, kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan penuh kemuliaan Tuhan, penuh lawatan Tuhan. Ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan, ada banyak orang bertemu dengan Tuhan melalui ibadah puasa. Mereka bertemu dengan Tuhan, hati mereka dilembutkan, hati mereka diubahkan untuk mencari Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa.
Sementara kami terus memuji menyembah Engkau, biarlah pekerjaan Roh Kudus nyata dalam hati kami Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini kami boleh mengalirkan kehidupan Roh Kudus, boleh mengalirkan kepada banyak orang, tetangga kami siapapun Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Sekali lagi urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan disertai firman-Mu dengan tanda mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Baik yang onsite maupun online Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan. Kami semuanya boleh mengalami kehadiran Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan terima kasih. Haleluya, mari kita datang bersama-sama. Amin. Baik, sebelum duduk mari kita berikan haleluya. Haleluya. Amin. Baik, setelah duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkati, saya minta maaf karena terlambat tadi karena kita kejebak macet. Saya pikir tidak begitu rupanya, ternyata macet sekali. Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang penguasaan diri. Jadi kita sudah belajar bersama-sama dalam bulan ini. Bulan lalu kita belajar bagaimana kita membangun kehidupan ilahi dalam diri kita. Kehidupan ilahi itulah tentang Roh Kudus, Yesus tinggal dalam diri kita. Dia hidup, dia tumbuh, dia berkembang. Dan bulan ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengalirkan cahaya Kristus dalam diri kita. Setuju dengan saya? Ini bukan bergantung dengan diri kita, ini bergantung bagaimana kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Dia bilang gitu ya. Yuk kita buka dulu ayat ini ya. Ya. Kita dilihat dulu Roma 8 ayat yang ke-26 ya. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Roma 8 ayat 26 bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, dikatakan demikian juga rohnya huruf besar bukan kecil. Demikian juga Roh berarti Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, ternyata kita punya kelemahan. Ya, tetapi kelemahan bukan menjadi fokus kita. Setuju dengan saya? Ya. Tetapi dikatakan bahwa sebab kelemahan itu menyebabkan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, orang-orang sulit bisa berdoa, pikirannya kemana-mana, tubuhnya kadang-kadang capek dan sebagainya. Dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, titik koma, tetapi Roh sendiri, Roh itu tinggal dalam roh kita. Di dalam diri kita ada roh kita bersama Roh Allah. Alkitab katakan dia katakan, tetapi Roh sendiri berdoa buat kita. Jadi ternyata ada Roh Kudus dalam diri kita, ada roh kita, Roh itu sendiri berdoa buat kita. Jadi ada kehidupan dalam diri kita. Terus kemudian berdoa kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti tidak pernah sedetik pun Roh Kudus berhenti bekerja dalam diri kita. Ya, nah yang sering terjadi kegagalan adalah ketika Roh itu mendoakan buat kita tidak respon sekalian. Nah oleh karena itu Tuhan ingin sekali setiap detik, setiap menit kita respon kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Ya, nah ketika kita respon, itu akan mengalir kehidupan Kristus dalam diri kita. Nah, salah satu di antaranya ada banyak tentang buah Roh Kudus, tetapi sekarang kita belajar tentang penguasaan diri. Ya, satu firman Tuhan kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25, 26 dan ayat 27. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita
Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus mengajarkan jemaat Korintus, dia katakan begini, bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Baik, kita dalam tahun ini sedang membangun rumah kabar baik. Setuju dengan saya? Membangun rumah kabar baik. Berarti secara korporat gereja, ya bersama-sama semua jemaat para pemimpin, kita punya satu tujuan tahun 2023 adalah untuk membangun rumah kabar baik. Setuju dengan saya? Walaupun sebetulnya di dalam pribadi kita ada panggilan-panggilan spesial daripada Tuhan, tapi panggilan spesial ini yang kita kerjakan di domain di mana kita ada, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, bekerja dengan visi itu, tetapi harus terhubung dengan visi korporat bahwa kita sedang membangun kabar baik. Setuju dengan saya? Ya, nah Alkitab katakan kalau kita punya tujuan ini, dia bilang begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita berada pada pertandingan. Jadi di awal tahun kita rindu sekali membangun rumah kabar baik, berarti di akhir tahun kita rindu sekali rumah Tuhan itu sebagai rumah kabar baik. Setuju dengan saya? Dan setiap pribadi kita di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada, di RT, RW, di mana kita berada, di tempat kita bekerja, tempat kita berbisnis, semuanya kita membangun rumah kabar baik. Ada porsi, jadi ada pasal besar yang kita bangun, tapi setiap kita punya pasal-pasal sendiri. Ya, jadi pasal A dengan B tidak berantem dengan A dengan B, tapi semuanya bergandengan tangan sehingga akhirnya membuat pasal, yaitu membangun rumah kabar baik. Paham ya? Nah, Alkitab katakan bahwa itu harus ada pada kita. Itu, nah, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sebuah mahkota daripada Tuhan, penghargaan daripada Tuhan. Nah, dikatakan ayat 26. 25 lagi kembali. Demikian saya baca kembali. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh satu mahkota yang abadi. Baik, tujuan kita bangun rumah kasih karena kita rindu sekali bahwa apa yang Tuhan inginkan di sorga datang ke muka bumi. Firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti sorga, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Jadi di sorga itu ada hal yang dahsyat luar biasa, ada kabar baik. Itu sebabnya Yesus diutus ke muka bumi menyampaikan kabar baik. Karena ada kabar baik. Dan Bapa bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti sorga. Jadi Yesus membawa kerajaan sorga ke muka bumi, kebaikan Tuhan. Nah, kita sekarang menjadi bagian daripada Tuhan untuk membawa kabar baik itu seluruh sekalian. Ya, nah Alkitab katakan supaya akhirnya kita memperoleh yang namanya mahkota. Kalau dunia tidak memperoleh mahkota, ya mereka hanya untuk kepentingan mereka. Nah, ada satu hal yang Tuhan kita pahami. Mereka ketika masuk dalam pertandingan menguasai diri mereka dalam segala hal. Hal yang sama juga. Ketika kita membangun rumah kasih, ya, rumah kabar baik. Terus juga kita di wilayah, di domain di mana kita ada, kita membangun rumah kasih. Kita harus menguasai dari dalam segala sesuatu. Ada amin semua sekali. Nah, tapi keren di bawah bagus tuh di ayat 27 saya baca. Ayat 27. Ya. Ayat 7, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus bilang gini, menguasai dalam hal apa gitu loh ya. Dan dia bilang, menguasai diriku. Dia dikatakan ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ternyata salah satu poin yang harus kita kuasai adalah tubuh kita seluruh sekali. Paham? Harus kita kuasai tubuh kita. Sebab kalau tubuh kita tidak kita kuasai, maka nanti tujuan membangun rumah kasih itu gak tercapai. Ya, mengapa ini harus kita pahami? Ya, baik. Saya yakin setelah kita ikut Tuhan, kita tidak langsung meninggal dunia, tetapi kita hidup, bekerja, bergerak. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu makan dan minum. Setuju dengan saya? Perlu makan dan minum, kita bekerja, kita berbisnis, perlu makan dan minum. Kita harus menguasai diri kita dalam hal ini supaya jangan sampai pekerjaan dan bisnis kita mengalihkan perhatian kita untuk menyelesaikan tujuan Tuhan.
Maka banyak orang khawatir tentang dia makan dan minum dan kebutuhan sehari-hari. Paham ya? Halo? Paham ya? Nah oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita memahami kebenaran ini. Di dalam Matius pasal 6, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Dikatakan, tolong kamu jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai. Itu semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tetapi kamu adalah orang yang mengenal Tuhan. Tuhan memahami kebutuhan kamu. Sehingga dikatakan bahwa kamu lihat tuh ada bunga bakung, makanya kamu jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Paham ya? Karena kalau orang khawatir tidak mungkin bisa sehasta melangkah. Kalau orang bimbang ragu artinya dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33 Tuhan bilang begini, kalau begitu gimana konsep kita soal makan dan minum? Dia katakan tolong cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan pada kamu. Artinya dalam berbisnis kita memfokuskan di bisnis kita mencari kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah, setuju dengan saya? Dalam bekerja untuk mencari sesuap nasi atau makan dan minum, maka Alkitab katakan, mari kita fokus kepada kerajaan Allah. Di sana kita bukan mencari uang dan harta, tapi di sana kita betul-betul memperluas kerajaan Allah, melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam bisnis pekerjaan kita. Setuju dengan saya? Ya, kalau konsep ini ada, berarti saya sedang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan pada kita. Semua ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Soal pakaian, makanan, dan minuman. Jadi Alkitab katakan tidak boleh kita khawatir. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti konsepnya, kita jadi khawatir, akhirnya kita tidak bisa menguasai diri kita. Iya, makanya banyak orang meninggalkan pelayanan, meninggalkan pekerjaan Tuhan karena dia harus makan dan minum suku sekalian. Tapi tidak demikian, tapi pekerjaan kita pakai untuk memperluas kerajaan Allah. Di sisi yang lain, Allah akan menambahkan kebutuhan kita. Setuju? Jadi poin pertama, jangan sampai pekerjaan kita atau bisnis kita mengganggu kita, mengalihkan perhatian kita untuk memperluas kerajaan Allah, untuk membangun rumah kasih. Itu sebabnya Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada amin? Sehingga nanti dalam pekerjaan engkau tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir, artinya tidak perlu khawatir tentang nanti bagaimana untuk anak-anak, bagaimana untuk makanan saya, bagaimana untuk istri saya, bagaimana untuk masa depan saya. Jangan takut saudara. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian dia. Setuju dengan saya? Demikian juga studi kita, kuliah kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memperoleh sebuah gelar, tidak. Tetapi untuk memperoleh kerajaan Allah. Nanti Tuhan akan tambahkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kuliah dan sekolah kita. Baik uang sekolah, kepintaran, kecerdasan Tuhan beri kepada kita. Kenapa? Karena kita punya tujuan untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, jadi poin pertama, jangan sampai pekerjaan kita, bisnis kita mengalihkan perhatian kita, saudara. Oke, yang kedua saudara sekalian, ya, ketika kita hidup dalam penguasaan diri, kadang-kala orang selalu begini, dia sih keluarganya bagus ya, baik pendidikannya atau keluarganya baik, karakternya bagus. Saya mah kurang perhatian. Ada mungkin dia fatherless ya, bapaknya tidak membapai, sehingga dia muncul orang yang cepat marah gitu dia, ya naik pitam, misalnya kayak dia keras, kenapa orang Batak keras gitu dia. Nah, itu saya tidak setuju. Ada gitu ya, orang Batak tuh keras gitu loh, emaknya keras, bapaknya keras, anak juga keras. Jadi kekerasannya pertandingan suku sekalian. Gitu loh, kasar gitu ya. Nah, orang-orang timur itu adalah keras, kasar sekali gitu loh. Karena memang begitu modelnya ya. Saudara lihat kalau misalnya orang timur, orang Ambon, orang Manado, orang Sumba, orang Kupang, orang Papua, itu kerasnya saudara, keras sekali saudara. Keras sekali. Karena mungkin budayanya mendidik mereka keras atau orang tua mereka keras sekali. Atau orang dari Sumatera Utara itu keras, kata-katanya keras gitu ya. Terus kalau ditanya, kenapa suaranya keras? Lah memang kami begitu, tapi hati kami tidak keras. Ya tapi kalau yang mendengarkannya orang-orang kan tidak semuanya keras telinganya, betul nggak? Sehingga orang akan bilang bahwa ini kayaknya kasar nih orang, betul nggak? Setuju nggak? Ya,
sedikit, saya bukan ngomongin orang ya. Jadi Pak Ahok itu dia orang Tionghoa Bangka ya. Saya nggak deket dengan dia, cuma tahu aja. Jadi ngomongnya kasar, karena orang Tionghoa di Bangka itu ngomongnya kasar sekali. Tapi kasar ngomong itu nggak kasar sebetulnya, nggak kasar. Ya memang begitu watak-wataknya gitu loh. Lah ngomong di Jakarta kan nggak begitu modelnya, betul nggak? Ya udah disalahpahamin orang sekali. Nah untuk hal ini kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita dalam Kristus, kita tidak punya manusia lama lagi. Amin. Apakah kamu orang Batak, apakah orang Timur, ya, atau orang Jawa, siapapun engkau tidak punya manusia lama lagi, tapi kau punya manusia baru. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 22. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Ya, saya baca 21, kita bersama-sama membacakan ayat yang ke-22. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia dan kudusannya sungguhnya. Ayat 25. Sesungguhnya, ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sama anggota. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus bilang ini, kamu, ayat 21 dikatakan ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Loh kenapa? Karena di atas, saya bacakan ayat yang ke-17, ini bicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang belum mengalami kelahiran kembali. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang tidak mengenal Tuhan, pikiran sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Orang yang tidak mengenal Tuhan hatinya degil, bodoh, pikiran pengertiannya gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi perasaan mereka tumpul, pikiran mereka sia-sia, jauh persekutuan dengan Tuhan, terus kemudian bodoh, hati mereka degil, perasaan mereka juga tumpul sehingga mereka mengerjakan dengan serakah segala hawa nafsu. Ini bicara soal tidak ada penguasaan diri, saudara. Nah, ayat 21 dia bilang begini. Ayat 22 begini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Tuhan. Jadi kalau mereka tuh pikirannya tumpul, perasaannya tumpul, jauh dari persekutuan dengan Allah, terus kemudian mereka juga pikirannya sia-sia. Mereka orang belum mengenal Tuhan. Tapi kita enggak demikian. Kita sudah belajar mengenal Tuhan karena punya Kristus. Paham? Nah kalau gitu startnya awal apa? Supaya kita paham kita tidak punya manusia lama lagi. Ya, amin. Makanya lagunya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lanjutkan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, oh ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Baik, jadi ketika saya percaya kepada Kristus, manusia lama saya sudah mati bersama dengan kematian Kristus,
Dan saya memiliki manusia baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Paham ya? Oke. Jadi saya tidak punya manusia lama lagi. Nah, manusia lama saya mungkin pemarah. Ya. Nggak bisa kontrol diri. Ya. Manusia lama itu pemalu, termasuk malu-maluin gitu ya. Ya, pemalu seluruh sekalian, ya. Jadi semua aspek itu Alkitab katakan, misalnya ada dendam, ada iri hati, cepat kecewa gitu ya. Terus tidak bisa menerima orang lain, sulit mengampuni orang lain. Maka Alkitab katakan itu semuanya sudah mati manusia lama saya. Amin. Dan setelah mati kemudian saya berhak mengenakan manusia baru seluruh sekalian. Ya, manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia Kristus Yesus. Salah satunya adalah hidup dengan penguasaan diri, saudara sekalian. Makanya di ayat yang ke-25 dikatakan, itu bagus sekali saudara. Ayat 25 dikatakan, karena kamu punya manusia baru, saya baca dulu ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu saya tidak lagi berdusta. Ayat 25, karena itu buanglah dusta. Jadi saya tidak pendusta lagi, betul nggak? Berarti jujur. Ya, saya lanjutkan. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sama anggota. Jadi kita bukan pendusta lagi. Kalau dulu pendusta pembohong, sekarang nggak lagi. Kita menjadi manusia baru, menjadi orang yang jujur. Halo, ada amin? Oke, saya lanjutkan ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita bukan pemarah, betul? Halo? Setuju? Bukan pemarah. Tapi kita orangnya ramah. Maka di bawah, yuk kita baca ayat yang saya bacakan ayat yang ke-31. Ya, 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Karena ini bicara soal ketidakpenguasaan diri, saudara. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita bukan pemarah. Tetapi ayat 31, 32 dikatakan kita adalah orang yang ramah, saudara sekalian. Itu betul, saudara sekalian. Nah, jadi gini, kalau orang dunia mengupayakan diri mereka untuk ramah, mengupayakan diri mereka untuk mengampuni, tapi mereka nggak mampu karena mereka dari kekuatan pribadi mereka. Kalau kita nggak demikian, karena kita punya Roh Allah itu menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain, menerima orang lain, ya. Dan saudara sekalian, ini penting. Karena penguasaan diri ini tidak bisa kita bisa, saya bisa gini, ujian penguasaan diri itu akan terjadi tiap detik. Tiap detik saudara. Kadang semuanya oke, tiba-tiba nggak oke, panik dan sebagainya, takut. Jadi akhirnya kalau orang tidak ada penguasaan diri, yang nggak bagus tuh kata-katanya bisa kasar. Kata-katanya nggak terkontrol. Selain kata-katanya melunjuk lagi, kadang-kadang tubuhnya tubuhnya, tangan, kakinya gitu. Jadi nggak terkontrol saudara. Karena kenapa? Karena dia tidak ada penguasaan diri. Nah, Alkitab katakan manusia lama kita sudah disalibkan dan sudah mati. Salah satunya adalah kejahatan, dusta, hal-hal yang kelihatannya kita sikapi karena tidak ada penguasaan diri. Tetapi manusia lama kita sudah dimatikan, sudah disalibkan bersama salib Kristus. Kita memiliki manusia yang baru. Cepat mengampuni orang lain, cepat memaafkan orang lain, ramah baik perkataan kita, sikap kita, cepat mengampuni orang lain, cepat memaafkan orang lain, cepat menerima orang lain. Ya, kenapa saya bilang ini tiap detik? Karena begini, saya bisa memaafkan orang sekali ini satu kali. Tapi tiba-tiba ada kejadian yang kedua, ketiga, akan bisa sulit bagi kita untuk memaafkan terus. Tetapi kalau kita pakai konsep gini, dia mah gak bisa digituin. Kalau dikasih hati, mau rempelok gitu ya. Gitu loh. Gak boleh konsep begitu. Yang ada adalah mengampuni sekali, besok mengampuni, dan berkali-kali mengampuni. Paham? Dan tidak kita bilang gini, waduh saya bilang gitu. Saya bisa gini, wah habis urat sabar saya terhadap orang itu. Tidak boleh begitu.
Artinya mau mengampuni, menerima, terus menerima, mengampuni. Karena memang urat sabar kita sudah mati saudara sekalian. Karena kita tidak lagi punya manusia lama, kita punya manusia baru, betul nggak? Ya. Nah dari mana kita mulainya memperhatikan ini? Di antara keluarga, adik dan kakak, suami dan istri ya. Itu tuh konflik itu bisa per detik saudara sekalian. Bilang haleluya. Bukan per menit, per detik saudara sekalian. Iya, per detik. Apalagi kadang-kadang kalau kita memiliki tubuh yang gak enak badan, emosi yang terganggu, atau masih ada trauma-trauma, atau masih ada gangguan dalam pikiran kita, sehingga kadang-kadang kita lebih cepat ngomong daripada mendengar. Iya, sehingga karena cepat ngomong itu mendengarnya kurang. Kadang-kadang ini yang diomongin, yang orang lain tetangga sebelah omongannya benar, tapi telinganya selek, responnya jadi salah. Pernah gitu? Iya, nggak nanya dua kali, nanya dua kali, kejelasannya akhirnya emosi, ya. Atau gini saudara, nanya dua kali nggak kedengeran, nanya tiga kali nggak kedengeran, yang nanya jadi panas hati saudara sekalian. Itu telinga atau cantelan kira-kira gitu. Paham ya? Ya, jadi saudaraku sekalian be careful dalam hal ini. Jadi kita harus hati-hati. Karena tapi iblis bisa ganggu. Tuh kan kamu gagal lagi. Nah memang kamu tuh begitu orang Batak, banyak kasar. Kamu tuh orang yang begini. Nah, dia ungkit masa lalu kita, dia ungkit identitas diri kita. Tapi kita stop semuanya dengan kebenaran bahwa saya sudah mati. Manusia lama saya sudah mati bersama kematian. Ketika dia mau ungkit gak bisa lagi. Nah liciknya iblis. Gini, kalau iblis datang dalam bentuk gondoruo, kita tengking dia kabur, atau kuntilanak, kita tengking dia kabur. Nah, iblis tuh licik, dia kadang-kadang datang kita bukan bentuk kuntilanak atau gondoruo, tapi datang kepada dia dengan intimidasi, ngajak ngomong mulai dari yang sopan, yang ramah sampai yang kasar. Nah itu yang digagalnya si Adam, diajak ngomong, awal begitu, diajak ngomong baik-baik gitu ya. Dia ngomong, oh enggak, boleh dimakan kok, enggak bisa, enggak boleh, di tengah enggak boleh, boleh kok, nanti kamu kayak Tuhan mau enggak mau gitu loh. Nah beda Yesus, kalau Yesus, iblis bilang gini, tahu enggak, kalau kamu tolong, kamu ubah roti ini, batu ini jadi roti, kamu tuh anak yang hidup. Enggak begitu, tahu enggak, jadi Yesus ngomong enak, ngomongnya gini, tahu enggak, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Paham ya? Jadi iblis ngomong lempeng, Yesus juga lebih lempeng lagi sekali ya. Ya dia bilang, kamu jatuhin dong, terjun ke bawah gitu. Nanti tuh toh dia pakai ayat Alkitab. Nanti ada malaikat yang menggatang kamu kalau kamu jatuh. Yesus bilang, oh ya, saya coba. Enggak begitu sekali. Dia enggak begitu loh gitu. Enggak, engkau harus menyembah aku iblis gitu. Iblisnya kabur. Jadi lempeng ngomongnya, tetapi Yesus punya kekuatan roh dalam batinnya, sehingga dia lawan dengan firman Tuhan. Itu karena dia punya spirit penguasaan diri dan takut akan Tuhan. Nah spirit yang dimiliki Yesus kita miliki, sehingga harusnya sebenarnya Adam itu juga begitu, Hawa juga begitu. Ketika digoda sama iblis, Hawa juga bilang gitu, enggak, ini milik Tuhan dan Tuhan udah bilang kok gak boleh dimakan di tengah gitu. Terus kemudian diajak ngobrol, harusnya si Adam enggak begitu. Memang Tuhan bilang buah di tengah itu tidak boleh dimakan. Terus kemudian gini, enggak boleh dimakan, kamu akan seperti Allah. Harusnya Adam bilang gini, Hawa bilang gini, oh iya memang, tapi aku seperti Allah, karena aku diciptakan segambar serupa Allah. Selesai, betul enggak? Tapi dia lupa identitas dirinya, diajak ngobrol. Soalnya masalahnya dia tidak punya penguasaan diri, mulai dari keinginan gitu. Keinginan keinginan mata, keinginan tahu, semua keinginan suku sekalian. Padahal sebetulnya suku sekalian dalam diri mereka ada pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak keluar dari mereka, dari Adam dan Hawa, akhirnya mereka gagal. Nah, jadi poin yang kedua suku sekalian, seluruh manusia lama saya sudah mati. Iya, enggak gini. Saya heran manusia lama saya itu kadang mati, kadang hidup. Enggak kadang-kadang. Udah mati. Iya. Dan orang kalau mati dicubit diem, betul enggak? Pernah orang mati sudah cubit? Enggak usah cubit lah, diajak ngomong, betul enggak? Makanya kadang-kadang orang Batak udah mati, diajak ngomong. Pas orang matinya dia ngomong, semaput, dia pingsan. Lah salah sendiri, orang mati diajak ngomong, betul. Orang hidup gak diajak ngomong, orang mati diajak ngomong. Ini kan gak benar, betul gak saudara sekalian? Artinya bahwa kalau orang mati, leonya sudah mati kedagingannya, diganggu diganggu sama setan,
diedel-edel sama setan, nggak keganggu. Nggak keganggu, udah mati betul nggak? Karena udah mati. Kalau orang belum mati, jangan diganggu. Ditoel dipanggil dari jauh aja dia nyaut kalau belum mati. Tapi kalau udah mati, jangankan misalnya kita ngomongin dengan suara, kita deketin, kita cubit dan sebagainya, dia tidak akan hidup lagi karena udah mati. Nah, kita manusia lamanya sudah mati. Kok nggak amin? Nah, karena manusia lama sudah mati gitu loh. Haleluya. Tes ya, tes. Nanti di mana-mana tes ya. Tes, udah mati. Ya, jadi kalau kita diomongin orang, dirasain orang, ya lempeng aja, betul nggak? Yang mati diomongin, yang mati manusia lama saya diomongin, silakan aja, betul, udah mati. Selesai, betul loh. Ya, nggak ada pengaruh buat hidup kita saudara sekalian. Jadi poin pertama saudara sekalian, bahwa yang coba mengganggu kita adalah pekerjaan kita, ya, mencari makan, nafkah. Kita harus hidup dalam kebenaran, karena itu akan bisa mengganggu kita untuk hidup dalam penguasaan diri. Yang kedua, kita harus yakin bahwa manusia lama kita sudah dihancurkan. Ya, kita tidak punya manusia lagi, kita punya manusia baru. Kalau pemahaman ini ada pada kita, maka kita dapat menguasai tubuh kita. Ketika kita menguasai tubuh kita, maka apa yang terjadi? Tujuan yang paling terakhir. Mari kita 1 Korintus 9 tadi. Ini luar biasa. 1 Korintus pasal 9 tadi saudara sekalian. Satu Korintus pasal yang ke-9 ya, ayat 27. Tetapi aku melatih tubuh, karena persoalannya di tubuh, betul. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sebenarnya kita menguasai diri itu saudara sekalian, sebetulnya supaya Injil sampai ke orang lain saudara sekalian. Sebab kalau tidak ada penguasaan diri saudara sekalian, maka Injil gak mungkin bergerak. Misalnya gini, kalau kita mengasihi yang di tubuh kita hidup dengan manusia lama kita, saudara, itu akan sulit bagi kita untuk bergerak, untuk pergi memberitakan Injil. Pasti ada ketakutan. Jadi gini, bagaimana saya melangkah sementara saya sendiri masih ada punya kekhawatiran, ketakutan? Gak mungkin saudara sekalian. Ya, tetapi ketika saya menguasai diri saya dalam segala hal, saya akan pergi keluar untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Termasuk ketika saya harus menderita untuk memberitakan Injil. Mari kita 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 1 Timotius 4. Maaf, 2 Timotius 4 yang kelima. Saya bacakan dulu lah ayat 1 sampai 4, kita sama-sama baca 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik dan tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5 yang keras kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya. Dia bilang gini, keadaan ke depan tuh masa sukar sekali. Sulit sekali. Ya, sulit sekali. Dan di dalam kesulitan itu ternyata orang-orang
nggak suka mendengarkan Injil. Ya, ini sekarang lagi viral heboh, bukan orang Kristen tapi non-Kristen yang menceritakan tentang Eropa. Adalah di Eropa banyak sekali orang-orang agnostik, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang Kristen Protestan yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, karena mereka sanksi tentang Tritunggal. Gitu loh. Termasuk latar belakang Katolik juga. Ya, mereka lagi heboh tidak percaya tentang Tritunggal. Makanya gereja-gereja kosong. Ya. Terus kemudian datanglah daripada pengajaran seberang dari Timur Tengah masuk menceritakan ajaran tauhid, dan itu masuk akal karena mereka berpikir Allah orang Kristen 3. Karena yang menjelaskan salah, nerimanya juga lebih salah lagi, saudara sekalian. Makanya terjadi penyesatan, saudara sekalian. Sehingga akhirnya mereka lebih berpaling kepada agama seberang sekarang. Karena kenapa? Karena mereka gak suka, gak yakin tentang Allah Tritunggal. Karena yang ngejelasnya salah. Karena mereka pikir Allah orang Kristen itu 3. Gak ada Allahnya 3. 1, yang ngejelasnya salah. Kalau saya disuruh ngejelasin, saya jelasin saudara sekalian. Bukan berdebat, ngomong. Makanya Paulus ngomong kepada Timotius, nanti tolong ajarin yang benar. Tapi sorry ya, sebagai hamba Tuhan jangan berdebat. Jangan berdebat kata, berdebat kusir gitu loh. Karena gak baik gitu loh. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi untuk menyatakan kebenaran, untuk mau orang itu menerima atau tidak, itu tergantung pekerjaan Roh Kudus kepada orang itu. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius, dikatakan bahwa akan ada banyak orang memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Tetapi kalau ada penyesatan, tolong kamu tegur. Kalau ada salah kamu ajar. Nah, masalahnya begini. Timotius ini anak muda gitu loh. Ya, karena dia anak muda, orang gede, halah, baru lahir kemarin kok gitu kayak. Jadi nggak dianggap gitu loh. Nah, sehingga Paulus ngomong kepada Timotius ayat yang kelima. Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal gitu loh. Sehingga nanti kalau ngomong Injil nggak berdebat gitu loh. Ya, kalau ngomong kebenaran nggak jadi siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tapi kebenaran kamu ungkapkan aja gitu loh. Sehingga Paulus kata, Timotius, tolong ya kuasai dirimu dalam segala hal. Makanya dia bilang gini, ya, dia bilang, jauhilah nafsu anak muda. Karena Paulus ya bukan nenek-nenek, betul ke anak muda, betul enggak? Dia bilang bahwa jauhilah nafsu orang muda. Karena ketika nanti terjadi perdebatan, ngobrol dan sebagainya, si Timotius ingin menang karena dia ingin menang karena dia benar sekalian. Tetapi kalau dia dengan cara demikian tidak menguasai di dalam segala hal, dia akhirnya ketika memberitakan Injil ditolak sekalian. Karena bicara soal, loh ini katanya penginjil, ini hamba Tuhan tapi kok nggak menguasai diri. Ini penginjil hamba Tuhan tetapi kok dia loss of control. Dia tidak menguasai diri. Kasar katanya, sikapnya salah. Sehingga nanti ketika setelah memberitakan Injil, maka si Timotius ditolak sekalian. Makanya Paulus ngomong ke Timotius, tetapi kamu please kuasailah dirimu dalam segala hal. Baik perkataan, baik perbuatan, sikap, tolong kuasai dirimu dalam segala hal. Ya. Nah, bukti bahwa kamu menguasai dalam segala hal, kamu pasti rela menderita ketika memberitakan Injil. Paham ya? Ya, itu bukti. Makanya dikatakan, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena topiknya sedang bicara soal memberitakan Injil, dan bukti kalau kamu menguasai dirimu dalam segala hal karena menghadapi penyesat-penyesat, dikatakan akan sabar menderita untuk melakukan pemberitaan Injil dan tugas pelayananmu. Jadi nanti ketika kita bangun rumah kasih, dimanapun kita berada, di kantor kita, di kampus kita, di sekolah kita tetap menjadi orang yang sabar walaupun ada penderitaan. Kita nggak gini, sulit memberitakan Injil, sulit melayani, sulit ikut Tuhan, semuanya nggak akan begitu. Tapi perkataan kita, perbuatan kita seluruh sekalian itu benar-benar luar biasa. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya bacakan bagaimana Paulus ngomong ini supaya memang Timotius kuasai dalam segala hal karena kondisi penderitaan yang luar biasa. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Ayat 2 kita baca bersama-sama 1-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka semua. Dan Paulus bilang bahwa orang-orang yang bersama di sana mereka adalah orang-orang yang beragama, betul enggak? Tapi mereka memungkiri kekuatan agama. Dan ketika mereka memungkiri semua itu, mereka mencintai diri sendiri, mencintai uang, menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih, dan macam-macam semuanya. Itu sedang terjadi fenomena ini di mana-mana. Ya. Nah, tapi ketika tidak ada penguasaan diri seluruh sekalian, maka kebodohan mereka semakin nampak. Indonesia sudah dicemari tentang kekristenan yang sangat gak enak. Ya, peristiwa, saya bukan ngomongin orang lain ya. Peristiwa Pak Sambo, dia orang Kristen, ya, itu orang Kristen semuanya bertikai seluruh sekalian. Yang kedua, ketika seorang petugas pajak yang punya anak yang nginjek kepala orang seluruh sekalian, itu orang Kristen seluruh sekalian. Yang ketiga, seluruh sekalian tentang di Papua sekarang itu adalah kantong Kristen, iya, nembak-nembakin. Saya bisa merasakan pergumulan pemerintah. Bisa diberdel dengan peluru, tapi pemerintah masih sabar sekarang. Sebab kalau dia buat begitu, akan perang walaupun mereka minta kemerdekaan. Kemarin ada seorang hamba Tuhan kirim kepada saya berita, ini hamba Tuhan, tapi orang Papua. Dia bilang, Pak Leo setuju nggak kalau kita merdeka? Saya bilang ini, Tuhan aja nggak setuju kok. Kok kamu setuju? Yang penting kamu merdeka dalam Kristus. Kalau kamu merdeka dalam Kristus, kamu gak perlu merdeka dari Papua. Tapi kamu walaupun hamba Tuhan, kamu gak ngerti kemerdekaan dalam Kristus. Makanya kamu perlu kemerdekaan secara daging, secara tubuh kamu sebenarnya gitu. Oh iya Pak, saya ngerti. Dan itu hamba Tuhan, pendeta. Jemaatnya banyak. Kenapa itu terjadi? Karena memang masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Nah, saya bilang kepada Bapak, Pak, kuasai dirimu Pak. Iya, maka saya bilang gini, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya Bapak bisa berdoa. Bukan Bapak bisa keluarin YouTube, bukan itu maksud gitu. Dia keluarin YouTube berita-berita. Pak, kuasai diri Bapak, terus kemudian jadilah tenang supaya bisa berdoa. Gitu loh. Supaya ketika berdoa, keputusannya adalah keputusan yang sejati, yang berimbang, yang adil. Bukan keluar daripada kebencian dan sakit hati dan rasa tidak adil sekali. Saya bilang kepada Bapak itu begitu. Ya Pak, kalau gitu tolong ya YouTube begitu, semua yang begitu jangan dirilis lagi Pak ya. Ya Pak, dia tarik semuanya. Pokoknya ada 1000 tarik semuanya coba. Tanggung jawab semuanya tarik itu. Karena Bapak sebagai hamba Tuhan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak punya penguasaan diri. Justru ketika dia sabar menderita karena Injil, justru akhirnya apa yang terjadi? Injil bisa disebarluaskan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, bagian kita adalah untuk beritakan Injil, membangun kabar baik. Mari semuanya kita kuasai diri kita, terutama tubuh kita. Ya, kalau kuasai tubuh, pikiran kita kuasai, perkataan kita kuasai, juga anggota tubuh dalam berkata-kata, bersikap, saudara. Ya, kita kuasai. Ya, dengan demikian, ketika kita menguasai diri kita, maka yang mengalir adalah belas kasihan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan menjamah banyak orang. Amin. Oke, saya bagi berkat. Di tempat saya bekerja, ada seorang bapak menyebalkan. Saudara pernah menemukan orang menyebalkan? Menyebalkan, sangat menyebalkan. Terus kemudian dia datang ke personalia. Pak, saya minta dipecat. Gitu loh. Mungkin si personalia bilang gini, oh kamu dipecat, oh saya pecat gak jadi masalah gitu loh. Ya.
Tetapi saudara sekalian, kan dia gak hormat, betul gak? Gak hormat. Tapi kalau Bapak pecat saya, kalau Bapak pulang masih hidup, bersyukur. Ngomongnya begitu suku sekarang. Terus kemudian dia ngomong sendiri, gak ngomong ke personal, ngomong kemana-mana gitu. Orang ketakutan. Personalnya datang kepada saya. Pak, saya mau mecat dia, tapi dia bilang mau bunuh saya gitu loh. Loh kok sampai kayak gitu Pak, saya bilang gitu loh. Kok sampai berbunuh-bunuhan tuh pecat-pecatan. Saya gak ingin memecat, tapi sikap dia melawan saya, dia dipecat gitu loh. Waduh. Jadi saya ngerti maksudnya Bapak ini, Pak sama-sama berdua kita pecat gitu loh. Maksudnya cari teman gitu loh, cari bolo gitu. Ya sebenarnya kalau kamu berdua pecat silakan aja, atau namanya gimana. Tapi saya nggak mendapatkan tuh pemecatan. Ya, kira-kira setengah jam kemudian dia datang kepada saya. Kaget saya, tidak ketok pintu saya, tapi dia maju terus ngobrol, maju terus tiba-tiba yang luar biasa, saya tuh kaget. Dia tiba-tiba nangis gitu loh. Nangis gitu. Loh kenapa kamu nangis? Enggak, gini. Pak, saya udah bilang ke personal, pecat. Loh kenapa sih? Ini bulan puasa kok memecat gitu loh. Apa ceritanya? Kok harus pakai dipecat-pecat? Ini karena kita lagi bulan puasa, hari baik, bulan baik. Kita lagi beramal ibadah. Nah waktu ngomong itu nangis gitu loh. Nah saya kan takut ada apa dengan orang ini. Kenapa kamu? Enggak Pak. Saya kenapa ya Pak? Kalau lihat Pak Leo kok jadi mau nangis gitu. Mungkin kayaknya gini, mungkin otaknya begini. Mungkin otak ini nih. Dia ribut dengan personal gitu. Mungkin di mulutnya segini. Mungkin nih, kamu tuh kurang ajar. Kamu tuh ngelawan personal dia. Kamu tuh pantas di PHK. Kamu dikeluarin. Mungkin itu maksudnya gitu loh. Karena sekampung-kampung mah, sekitar temennya udah bilang gitu, udah pecat aja Pak gitu. Semua orang sekampung pecat. Jadi tidak ada yang bilang tidak pecat terus sekarang. Semua bilang pecat. Jadi dia ngeliat diri saya itu wah sama lah gitu loh. Antek-antek kolonial begitu. Mungkin kira-kira gini, sama juga, pecat juga gitu loh. Kira-kira gitu ya. Memang enaknya begitu sebetulnya. Kamu punya teman betul gak? Kalau kita tuh, kalau sendiri tuh kayaknya gak enak betul gak? Haleluya, bener gak? Kalau rame-rame tuh enak sudah. Tapi saya betul-betul ingin, bukan merasa hebat, ingin menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya belas kasihan. Oke. Terus bilang, waktu dia bilang itu, dia nangis. Kamu kenapa nangis? Ya Pak, semua orang bilang saya dipecat gitu loh. Emang kenapa dipecat gitu loh? Terus datanglah personal, iya Pak, wong dia sendiri mau dipecat. Nah kamu kamu sendiri minta dipecat. Nah dipecat kamu takut gitu loh. Enggak Pak, saya sebenarnya emosi aja ngomong Pak. Dia nangis dulu. Kamu kenapa nangis? Terus dia bilang gini, iya Pak, saya mau lihat muka sama Pak Leo. Kayaknya tuh saya tuh terenyuh gitu. Jadi nangis gitu loh. Terus kamu apa? Minta belas kasih. Enggak Pak gitu. Saya rasa gini, aduh kok saya bodoh sih ngomong. Saya bodoh ngomong dipecat gitu loh. Kok semudahnya mulut saya masih butuh bekerja. Jadi dia nangis, dia mengeluh, menyatakan begini, aduh sebenarnya saya nggak boleh gitu loh. Saya nggak perlu minta dipecat. Ada ya minta maaf aja ke personal betul, kan selesai. Tapi itu emosi. Oh saya bilang ini, oh iya kamu emosi lah gitu kan ya pas tengah hari, nah lapar lagi sebelum itu. Pas iya pak saya puasa tadi pagi saya nggak sahur, dia bilang gitu. Oh pantesan lah Yesus. Ya sudah lah, jadi kata-kata emosi, gak sahur, lapar ya. Ini ngereok-reok lagi suku sekali ya. Gitu. Jadi penuhlah semuanya di sebelah dia. Terus dia bilang gitu, jadi Pak saya gimana Pak? Saya pakai personal. Gak usah Pak, nanti saya pertimbangkan, gak usah dipecat kok gitu. Udah selesai. Terus dia nangis. Jadi saya bilang ke personalnya, udah kalian keluarin semuanya, biar saya sendiri berdua dengan dia. Waktu saya gini, saya bilang, Pak, nanya Pak ya, Bapak itu kayaknya itu kok, saya jadi terenyuh begitu. Nah dia bilang bahwa latar belakang dia ada pemimpin-pemimpin, tapi kok gak begitu modelnya gitu loh. Bapak kan orang Batak, oh iya. Ya orang Batak, kenapa gak begitu, dia bilang gitu loh. Ya karena saya punya Yesus begitu. Saya gak punya apa-apa sih, kalau saya sih orang keras-keras juga, tapi saya punya Yesus. Dia bilang gitu. Mau gak kamu ceritakan tentang Yesus? Mau lah Pak, dia bilang gitu. Kami ngobrol panjang lebar. Tapi karyawan lah di luar semuanya. Kalian keluar aja, kerja semua gitu. Ngobrol panjang lebar. Terus kemudian dia Pak, abdi mah leres itu apa? Bener ya, ya yakin gitu loh. Yakin lah gitu.
Oh ya sudah, nanti aja. Kan orang rame. Nah kira-kira sore mau pulang, saya tanya lagi, kamu benar-benar percaya? Iya Pak, saya mau yang seperti itu Pak. Mau gak kamu berdoa sama saya? Supaya kamu boleh menangis. Dan dia terbuka sekali. Waktu saya bilang gitu, bukan gini, iya Pak gitu. Dia nangis, jadi seperti kayak dilawar sama Tuhan, hatinya lembut sekali. Jadi mudah bagi saya gitu, gak gini. Nanti Pak saya pikir-pikir dulu gitu, gak gitu, gak gitu, lembut sekali. Jadi ketika lembut saya jadi gini, ada belas kasihan, aduh kasihan gitu, aduh ini kasihan bener dong. Saya yakin bahwa dia gak mau dipecat gitu, saya yakin dia juga gak mau emosi gitu, tapi perutnya lapar gitu loh. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, dia sebenarnya gak mau juga nahan lapar, tapi sebuah ibadah gitu. Jadi ada tuntutan supaya dia masuk surga. Jadi semua campur aduk, betul gak? Ada konflik-konflik kepentingan di situ. Saya kasih dengan dia. Kalau saya pikir ya sudah, ya udah. Orang bilang pecat aja semua selesai. Tapi nggak begitu suku sekalian. Dan akhirnya dia boleh percaya sama Tuhan. Dan saya senang, saya suka sekali dengan sikap dia demikian. Oke, kamu jangan berbuat emosi lagi. Iya Pak, saya itu orangnya emosi Pak. Kayak sumbu pendek gitu loh. Jadi gimana Pak supaya saya nggak emosi? Saya bilang dalam diri kamu harus ada Yesus. Dia Gusti Allah, dia Gusti Yesus. Dia menyertai kamu. Ya. Yang setelah ini kamu tidak boleh cara demikian, kamu dibimbing, diarahkan supaya kamu diberdekakan, dilepaskan dari semua trauma-trauma semuanya gitu. Jadi saudara sekalian, penguasaan diri membebaskan kita untuk supaya tujuan Allah kita selesaikan. Kalaupun ada penderitaan, kita sabar, perkataan kita benar, sikap kita benar, orang terbangun. Dan yang penting adalah Injil sampai. Rumah kabar baik di tengah-tengah kita bisa dibangun. Ada amin? Ya bapak-bapak, ibu-ibu, antara suami dan istri dan suami, bapak ibu dan anak. Amin? Setelah itu teman kerja, ya, teman kerja, ya, ada teman kerja, mungkin teman kantor, ya, ya terakhir kepada saudara seiman, ya kadang-kadang orang Batak tuh mana bolanya, no. Lu sama sih begini. Tuh. Kasar ya, nggak boleh begitu ya. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut ya. Setuju dengan saya? Baik, mari kita sembah Tuhan. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Kepadamu segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri dan katakan bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, padamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, memuji, kami memuja Engkau, ku memujamu, ya Allahku.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, hidup kami milik Engkau Tuhan, bukan milik kami lagi, supaya kami boleh memancarkan Kristus yang hidup. Dunia membutuhkan, sangat membutuhkan itu. Takkan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwa, semuanya bagimu Bapa, semuanya, tidak ada lagi yang tersisa bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Bapa, nyatakan jalanmu Tuhan, supaya kemenangan yang Kau janjikan terjadi. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, kami katakan semuanya bagimu Bapa, tidak ada yang tersisa lagi, supaya kami boleh memancarkan Kristus di setiap waktu. Nyata sekali lagi jalanmu Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwa, semuanya bagimu Tuhan, ya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Hirala Ramashe, haleluya, haleluya. Ramala Ramashe, oh Jesus, Yorabala Ramashe Kirolo, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Ramalanda Masekurala Ramana, Ramalanda Karabala Ramase, Yarala Ramase, Rabalata Kara. Kami berdoa Bapa Surgawi, perbesar kapasitas kami Tuhan. Biarlah pekerjaan Roh tidak hanya semata kaki Tuhan, tapi selutut sampai ke pinggang, sampai ke leher. Buat kami berenang, sehingga cahaya kemuliaan Kristus terlihat, disaksikan, dirasakan oleh banyak orang. Hirabalarayade, haleluya. Hirabalarabase, mari angkat kedua belah tanganmu, sembahlah Dia, izinkan Dia bergerak, izinkan Dia mengalir. Irabalarade, Jesus, Irabalarabase, haleluya. Izinkan Dia mengalir, memenuhi engkau
sebab dia sangat membutuhkan Engkau menjadi bagian dia, untuk dia alirkan kekuatannya, kasihnya, belas kasihannya. Ya Ralarade, haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, Iramalata Bashe, haleluya. Mari kita tuh sembah dia, biar dia membersihkan hati kita, pikiran kita, menerjemahkan firman-Nya ke dalam batin kita, bahwa Engkau adalah manusia baru, manusia lama sudah mati, tidak ada lagi. Engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pekerjaan dan bisnismu, dalam kuliah dan sekolah dan masa depanmu. Haleluya. Terus sembah dia. Dia membersihkan pikiranmu, trauma-trauma, luka-luka hatimu, ketakutan, kekhawatiranmu. Dia bersihkan semuanya. Roh Kudus, Hiramalarabase, Hiramalatakara namase. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak Bapa Surgawi, manusia lama kami sudah mati, tapi kami mengenakan manusia baru yang terus diperbarui. Izinkan Roh Kudus bekerja mulai semata kaki, sepinggang, selutut, sepinggang, seleher. Biarlah otoritas pekerjaan Roh-Mu nyata, mengalir, membersihkan, menguduskan, mencetak ulang hidup kami. Haleluya. Ya Rabalata Sekiroloyo, Yukun Sekirala Raba, Hirabalarade, Hirabalaramaye, oh Jesus. Haleluya. Hiramaladase, haleluya. Yoramase, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Tidak ada lagi yang tersisa, Bapa. Kami sedang dimiliki oleh Engkau. Kami sedang memiliki Engkau. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang hidup memenuhi kami, sehingga kami bergerak dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Tidak ada keputusasaan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan.
Satu keyakinan baru Tuhan berikan kepada kami untuk bergerak bersama dengan Roh-Mu, membangun rumah kabar baik. Haleluya. Ya Allah Masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami dileburkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita terus menyembah kepada Dia. Hora bahala ya sekiarala. Haleluya. Ketika seorang perempuan yang sakit perdarahan, dia rindu berjumpa dengan Yesus. Dia bilang, asal ku jamah jubah Yesus aku disembuhkan. Perempuan ini dengan segala keterbatasannya menerobos masuk dengan kerumunan orang banyak. Dia terus masuk. Kemudian Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku? Ada banyak orang yang mendekati Yesus yang mungkin mereka rindu juga menjamah jubah Yesus. Tapi perempuan ini dengan hati yang lapar haus kepada Tuhan, kerinduan yang besar kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dia menjamah Yesus, dia memegang jubah Yesus. Mungkin ada banyak orang yang menjamah jubah Yesus, tapi ada satu pribadi, perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus. Ketika dia menjamah jubah Yesus, Yesus bilang, ada sesuatu yang keluar dari diriku. Ketika kita dengan benar lapar haus akan Tuhan, maka dari sorga akan keluar sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi itu menjamah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, sakit penyakit yang kau alami. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, mungkin pekerjaanmu, rumah tanggamu, mungkin kelemahan tubuhmu atau sekolahmu atau kuliahmu, jangan takut. Dari sorga akan mengalir sesuatu tenaga sorga, mengalir menjamah engkau, karena kau memiliki hati yang benar, tujuan yang benar, kerinduan yang benar. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita sembah Tuhan, dan izinkanlah Dia, tenaga dari sorga menjamah engkau, tenaga dari sorga menjamah engkau, menjamah persoalanmu, kekhawatiran, keraguan-raguanmu, menjamah rumah tanggamu, menjaga kelemahan tubuh, menjamah kelemahan tubuhmu. Ketika kau menjamah Dia, izinkan tenaga dari sorga menjamah engkau, sehingga apa yang kau perlukan, apa yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Baik yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom, izinkan Tuhan menjamah engkau, izinkan sorga mengalir menjamah engkau. Biarkan tenaga dari sorga menjamah engkau, seperti yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun sakit perdarahan, sehingga perdarahannya dihentikan oleh sorga. Haleluya. Oh Jesus, Hiramalana Mashe. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang terus bekerja. Sejak saat ini, dalam ibadah ini, di pulang kami, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, kami menyaksikan Tuhan yang hidup bergerak dalam hidup kami. Ada tenaga dari sorga yang keluar mengalir, menjamah hidup kami, menjamah seluruh aspek hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjamah dunia ini dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Terima kasih, kami bersyukur buat Engkau. Kebaikan dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Kita tetap